Baik, infak ini teman-teman sekalian, ya, selain harus yang paling bagus, jumlahnya besar, makin besar maka makin besar respon dari Allah juga. Ya. Juga teman-teman, kalau kita meninggal dunia, kita kan akan mati semua ya. Allahu a'lam kapan meninggalnya, tapi kita semua akan mati. Ambil kata-kata saya dan renungi Bapak Ibu sekalian. Demi Allah saya bersumpah, kalau Bapak Ibu mati, kemudian punya misalnya 1 juta ringgit di rekening, dan tidak sempat diinfakkan, pasti Anda akan menyesal. Coba saya dulu. Malaikat bilang udah gak ada sekarang, siapa suruh kok gak keluarin dulu. Baik, infak ini teman-teman sekalian, ya, selain harus yang paling bagus, jumlahnya besar, makin besar maka makin besar respon dari Allah juga. Ya. Juga teman-teman, kalau kita meninggal dunia, kita kan akan mati semua ya. Allahu a'lam kapan meninggalnya, tapi kita semua akan mati. Ambil kata-kata saya dan renungi Bapak Ibu sekalian. Demi Allah saya bersumpah, kalau Bapak Ibu mati, kemudian punya misalnya 1 juta ringgit di rekening, dan tidak sempat diinfakkan, pasti Anda akan menyesal. Coba saya dulu. Malaikat bilang udah gak ada sekarang, siapa suruh kok gak keluarin dulu. Dulu ya dulu. Habis dibagi oleh ahli waris. Ya. Selama hidup cepat tuh, bangun masjid, rumah anak yatim, cepat. Jangan tunggu mati. Jangan sibuk dengan tabungan nih. Bukan tidak boleh nabung ya, tapi jangan tuh menjadi target utama gitu. Ada seorang salaful ummah dulu zaman tabi'in, dia sama teman-temannya pedagang. Jadi mereka dagang nih. Nah mereka dagang ini Bapak Ibu sekalian, teman-temannya rupanya setiap hari keuntungannya dibagi 3. Sepertiganya diberikan untuk kebutuhan rumah, sepertiganya dikembalikan ke modal usaha, sepertiganya ini oleh si tokoh kita ini disodakahkan. Teman-temannya enggak, sepertiga itu enggak disodakahin, dibeli emas, ditumpuk emas. Setelah 10 tahun, teman-temannya semuanya punya gudang emas, nabung setiap hari keuntungan. Dia enggak ada apa-apa, dia biasa saja, usahanya maju, tapi dia tidak pernah ada tabungan. Maka teman-temannya bilang, hai fulan, dia aja ngomong nih tokoh kita, hai fulan, apa kamu enggak sayang sama harta kamu? 10 tahun kamu kerja, kami udah punya gudang emas, kamu masih belum punya emas 1 kilo pun. Kamu gak sayang? Dia bilang apa? Justru saya sayang harta saya, kalian yang tidak sayang harta kalian. Teman-temannya bilang, kok bisa? Loh iya, harta saya saking saya sayangnya saya bawa ke sana, ke akhirat maksudnya. Ini sedekah ini saya sedang bawa ke sana, sampai saya mau dapat di sana. Kalian yang tidak sayang, kalian akan tinggalkan di sini. Kalau kalian mati sekarang, ini sudah gak ada gunanya buat kalian. Iya kalau ahli waris kita bangunin kita masjid, kalau enggak, maka harus berpikir. Harta kita adalah harta di mana kita masih hidup. Dan luar biasanya adalah sedekah itu tidak habis. Itu akan mendatangkan rezeki. Ingat penyesalan terakhir. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah. Surah nomor 2 ayat 254. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Anfiku, keluarkan, infakkan, mimma razaqnakum, apa yang kami jadikan rezeki buat kalian, min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah, sebelum datang hari nanti kalian mati, nggak ada lagi transaksi, nggak ada lagi teman, tidak ada lagi pertolongan. Wal kafiruna humuz zalimun, orang-orang kafir mereka lah yang zalim. Maksudnya kafir terhadap kufur, terhadap perintah Allah ini, tidak mau berinfak, maka mereka zalim terhadap diri mereka sendiri. Padahal Allah yang kasih dia rezeki, suruh makan, suruh nikmatin, bagi. Surah Ibrahim, surah nomor 14, ayat 31 sampai 34. Surah Ibrahim, surah nomor 14, ayat 31 sampai 34. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus sholata wa yunfiqu mimma razaqnahum
Wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khilal. Katakanlah kepada hamba-hambaku, hai Muhammad, yang telah beriman, mereka harus mendirikan sholat. Jaga tuh 5 waktu sholat, jaga sholat-sholat sunnah, sholat fokus. Itu awal amal yang dihisab hari kiamat. Selamat-selamat yang lainnya. Dan setelah sholat, infakkan, keluarkan apa yang kami jadikan rezeki buat mereka. Ingat Bapak Ibu, ini bukan perkataan saya, ini firman Allah nih, pencipta langit dan bumi yang ingatkan kita. Dan mereka setelah sholat, infakkan, keluarkan apa yang kami jadikan rezeki buat mereka, sirran wa alaniyah, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Kadang-kadang kita di depan umum ada yang minta, kasih. Takut ria Ustaz? Gak usah takut, karena ria itu sebuah produk yang ditawarkan oleh syaitan. Nanti kamu begini, nanti kamu begini. Kalau kita nggak iya kan nggak bakal ria. Bapak Ibu kalau sholat dan semua ibadah, kata ulama, pasti terlintas ria, pasti terlintas. Kita lagi sholat nih, tuh sebelah kamu lagi puji kamu, itu dia tahu kamu berdoa, itu dia tahu kamu begini. Selama kita nggak iya kan, nggak masalah. Sama kita lagi pakai mobil, kemudian di traffic light, saya nggak tahu di sini ada nggak, kalau di Indonesia banyak, ada orang nawarin produk, nawarin apa. Kita kalau nggak turunin kaca, dia ngomong apapun sudah, nanti dia pergi. Kan itu. Syaitan itu datang nawarin, ini. Kita tertarik ya? Kalau kita nggak tertarik, nggak bakal bisa apa-apa dia. Kan gitu. Allah bilang, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Sebelum datang hari penyesalan kalau sudah mati, tidak ada transaksi. Nggak ada gunanya. 1 juta ringgit itu kita kalau sudah mati nggak ada gunanya, ditaruh di kuburan. Nggak bakal bermanfaat buat kita. Dan tidak ada lagi persahabatan. Itu ayat 31. Ayat 32. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Allah lah yang menyuruh kalian salat tadi, yang menyuruh kalian menginfakkan harta kalian adalah Allah. Siapa Allah itu? Yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi ini. Yang suruh kalian salat dan infak itu, zat itu. Wa anzala minas sama'i ma'a, dan yang telah menurunkan hujan dari langit. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, dan mengeluarkan dari muka bumi ini, dari hujan tersebut, buah-buahan yang lebat sebagai rezeki buat kalian. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri, dan yang menyuruh kalian sholat dan juga menginfakkan apa yang kami jadikan rezeki buat kalian itu adalah yang telah menundukkan lautan dan juga sungai. Wa sakhkhara lakumul anhar, agar bahtera kalian, kapal kalian bisa di atasnya, bisa diambil hasilnya, ikannya, batunya dan seterusnya. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain, dan yang menyuruh kalian sholat juga menginfakkan itu adalah yang telah menundukkan matahari dan bulan da'ibain, rutin. Pagi begini diterangi oleh matahari, malam terbenam ada bulan. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar, dan yang menyuruh kalian sholat dan juga menginfakkan apa yang kalian diberikan itu adalah yang telah menundukkan malam dan siang buat kalian. Malam untuk istirahat, malam untuk istirahat, siang untuk beraktivitas. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan dia telah memberikan kepada kalian semua yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kalian mau hitung-hitung nikmat Allah kalian tidak bisa menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sungguhnya manusia itu zalim dan kafir terhadap nikmat Allah. Bapak Ibu sekalian, coba renungi baik-baik. Dari pertama Bapak Ibu, anggaplah yang terlintas, misal pada saat kita mulai balik saja, umur 13 tahun, 12 tahun misalnya, dari itu saja sampai sekarang, yang Allah belum kasih dengan yang Allah kasih, mana lebih banyak? Coba renungin. Misal gini contoh, ada banyak hal-hal yang Allah kasih tapi kita tidak sadar ya. Kita haus misalnya, tiba-tiba kita minum, tiba-tiba bisa kita minum ya. Sekarang ini Allah, kita nggak minta oksigen, hirup. Coba kalau orang sesak nafas, sama orang sini bilang juga sama, sesak nafas. Berapa harga tabung oksigen di rumah sakit tuh? Bayar tuh. Sini berapa ringgit tuh? Tabung oksigen. Orang kalau susah nafas dikasih. Kita sekarang dikasih gratis, nggak bayar. Itu kalau mau dihitung, 1 hari kita butuh 3 tabung, 4 tabung tuh. Untuk aktivitas kita butuh 3 sampai 4 tabung 1 hari.
Berapa satu tabung itu? Anggap 100 ringgit saja, dapat 500 ringgit kita butuh. Untuk oksigen, untuk air, untuk makan, untuk ini, untuk itu, macam-macam, gitu kan? Semuanya itu ada. Allah sudah kasih. Berapa kali Bapak Ibu mau ke WC, ke toilet, dan bisa mengeluarkan. Bayangin kotoran kita itu kalau tidak dikeluarin. Bengkak perutnya. Masuk rumah sakit. Bisa buang air besar itu nikmat yang tidak bisa dihitung itu. Luar biasa itu. Kita makan, Allah yang pilih. Satu piring itu, ini akan jadi kotoran, ini akan jadi nutrisi. Kalau kita tahu satu piring itu mana jadi kotoran, mana jadi nutrisi, saya yakin kita tidak akan makan yang jadi kotoran kan. Kita akan makan jadi nutrisi, tapi kita nggak tahu. Begitu masuk ke tubuh kita, maka semuanya dikelola sama sistem yang sudah ada. Nanti yang dibutuhin jadi energi kayak kita bisa bergerak, yang tidak dibutuhin dikasih sama Allah rasa. Indonesia bilang mules ya. Gak enak perutnya, butuh ke WC, tinggal dibuang. Ada satu kapten kapal, saya baca penelitiannya, itu mati Bapak Ibu sekalian. Jadi dia rupanya selama 3 hari nahan gak buang air besar. Ini kisah nyata. Waktu dia masuk ke WC, maaf ini kisahnya begitu, meninggal dunia. Diteliti, siapa yang bunuh? Nah, ini dibunuh orang atau tiba-tiba mati? Ternyata ditemukan di situ ada racun yang keluar dari kotorannya yang 3 hari dia nggak keluarin tuh. Itu waktu keluar bau dihirup sama dia mati. Itu sebabnya, penyebabnya mati gara-gara itu. Bayangin itu kalau orang tidak bisa keluar. Kalau kita duduk, kita keluarin hajat kita. Ada Allah kasih rasa lagi. Oh rasa sudah selesai. Bayangin kalau kita tidak punya rasa selesai. Berapa jam antum duduk di situ tuh? Hah? Itu betul itu. Itu peka sekali itu. Air kita minum, yang mana jadi darah kita, yang mana jadi kencing kita, air seni. Kita mau kencing nih, masuk kamar mandi, tinggal buang. Ada rasa, oh udah cukup, udah selesai. Diajar lagi sama Allah, cuci ya, pakai air suci, gini caranya. Diajar semua, manja betul manusia ini. Luar biasa dimanjanya. Orang sini bilang manja juga. Alhamdulillah. Baiklah.